Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan kembali lagi membahas pernyataan dari seseorang yang mengaku adalah mualaf, dan beliau ini pernah mengklaim dia adalah pendeta yang dilantik oleh Vatikan Roma. Dan karena itu teman-teman, mari kita dengarkan pernyataannya, karena dalam bagian ini juga beliau ini menafsirkan salah satu nas di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. Yesus mengajarkan umat bersahadat. Yang pertama, dalilnya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam agama Islam bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes bersaksi kepada Bani Israel bahwa Allah atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yohanes bersaksi, Nabi Yahya bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ini syahadat. Tafsir atau eksegese saya ini syahadat. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana kalian semua bisa memperhatikan di screen, dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah teman-teman, kata mengenal ini merupakan terjemahan dari istilah Yunani, yaitu ginosko. Dan dalam istilah Yunani, penggunaannya ginosko ini tidak sekedar memiliki pengenalan karena memiliki pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan memiliki pengenalan karena memang memiliki hubungan yang bersifat pribadi. Nah teman-teman sekalian, yang paling penting di sini dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan juga Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, mengapa di sini digunakan ungkapan Yesus Kristus yang telah Engkau utus? Dalam status apakah Yesus diutus di sini? Teman-teman bisa memperhatikannya di ayat yang pertama. Tuhan Yesus diutus dalam statusnya sebagai anak. Nah teman-teman, untuk mengerti makna ini, mari kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, makna ayat yang dicatat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga ini merujuk kepada makna mengenai misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mengerjakan karya keselamatan, dan melaluinya manusia bisa memperoleh hidup kekal. Yang kedua, Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Saya ambil lagi dalilnya di dalam Injil Matius 4 ayat 17. Ini murid Yesus mengatakan demikian. Matius, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju, lalu bersujud, tidak menari, tidak loncat-loncat, tidak teriak-teriak, lalu bersujud dengan kusuk dan berdoa mengadah ke langit. Apa yang dia katakan? Berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang Engkau kehendaki. Nah teman-teman sekalian, ayat yang baru saja dia jelaskan ini bukanlah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang ia sebut di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Bagian yang terakhir yang dia ucapkan ini adalah terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Karena tadi ia membacanya seolah-olah ini menjadi satu bagian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah biasanya memang ayat ini pasti mereka akan tafsirkan lagi, oh masa Tuhan kau berdoa sama Tuhan, itu bagaimana ceritanya? Nah teman-teman, kalau kalian yang Kristen pasti sudah mengerti tentang Yesus sempurna dalam kondisinya sebagai manusia, juga sempurna dalam kondisinya sebagai Allah. Dan sebagai manusia yang sempurna dari sudut pandang ilahi, sudahlah seharusnya Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang sempurna, baik dalam hal ketaatan maupun dalam hal sikap bergantung kepada Bapa di surga. Artinya apa?
Yesus atau Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya atau Bani Israel supaya satu bertobat, yang kedua sholat atau ibadah. Nah teman-teman sekalian, entah dari mana beliau ini bisa membuat kesimpulan yang demikian. Di dalam ayat ini sama sekali tidak ada satu frase, tidak ada istilah yang menunjukkan bahwa pengertian dari ucapan tersebut merujuk kepada pengajaran agar orang yang mengikut Tuhan Yesus melakukan kegiatan ataupun tindakan sholat. Nah teman-teman sekalian, kalian tentu sudah bisa menyimpulkan sendiri apakah yang disampaikan oleh beliau ini. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini memberikan edukasi yang baik kepada kita semua dan juga memberkati kita semua. Dan ketahuilah senantiasa bahwa keselamatan hanya didapati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.